Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdinand Ramadan dari jurusan Bisnis Retail. Di sini ada rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fajri dari jurusan Bisnis Retail. Perkenalkan, nama saya Rian Dwi Tama Saputra dari jurusan Bisnis Retail. Jadi tujuannya kita di sini, kita akan menanyakan tentang administrasi transaksi yang ada di Gramedia Central Park, yaitu retail modern. Apa betul begitu, Fajri? Betul sekali. Oke, mari kita langsung tanyakan ke beberapa karyawan yang ada di sini. Ayo. Di sini kita udah di dalam Gramedia Central Park. Jadi kali ini saya akan mencari beberapa buku untuk melakukan transaksi. Oke, langsung aja yuk ikut saya. Mungkin saya ingin beli beberapa buku novel ya guys ya. Oke, langsung saja yuk kita beli. Oke, Ferdinand. Jadi kita mau milih buku novel apa nih? Kira-kira kita bakal nanya ke karyawan ada di sini. Mungkin kita nanya buku bestseller yang ada di sini ya Pak Jadi. Mungkin kita cari dulu karyawan yang ada di sini. Oke. Wih, kebetulan banget di belakang ada. Misi Mas. Kira-kira novel yang bestseller di sini itu apa? Kalau yang bestseller sama yang rekomend dari kita tuh ada Sisi Tergelap Surga sama Disporsi Mie Ayam Sebelum Mati, Kak. Oh, itu karya penulis siapa, Mas? Kayak penulisnya ada Brian Krisma. Dua-duanya, iya. Untuk harga yang seporsi mie ayam ada di harga berapa ya Kak? Untuk Disporsi Mie Ayam ada di harga 125.000 dan Sisi Tergelap Surga ada di 225. Oh, seperti itu Kak. Oke. Iya. Mungkin saya akan ngambil beberapa buku dari saran Kakak ya Kak. Oke. Dari saran saya sih Sisi Tergelap Surga, Kak. Oke. Boleh silakan Boleh, dilihat dulu. Oke Kak. Ini ya guys gambar dari bukunya dari kakaknya. Oke Kak, boleh perkenalkan namanya siapa nih Kak kalau boleh tahu? Nama saya Erlanggi Septian Pramuja. Dari kakak Erlanggi. Oke. Ayo guys, kita beli guys. Terima kasih ya Kak. Iya, oke, sama-sama, Kak. Oke. Sebelumnya perkenalkan Mbak, nama saya Ferdinand Ramadan dari sekolah SMP Jakarta Pusat. Dan ini rekan saya. Kamu boleh minta waktunya sekarang untuk menanyakan beberapa terkait administrasi transaksi yang ada di Gramedia Central Park ini. Boleh minta waktunya sebentar? Mbak, gimana Mbak kabarnya pada hari ini Mbak? Alhamdulillah sehat. Untuk mempersingkat waktu, boleh kita masuk ke pertanyaannya Mbak? Oh boleh. Mau tanya apa nih? Nah, mungkin sedikit pertanyaan aja Mbak seputar administrasi transaksi Mbak yang ada di Gramedia Central Park ini. Boleh, jangan banyak-banyak juga. Saya mau kerja lagi nih. Oke Mbak, kita mulai ya Mbak dari jawabannya pertanyaan. Boleh. Gimana pertanyaannya sih? Sama saya, Mbak. Oke. Pertanyaan nomor 1 itu, jika kita melaksanakan administrasi manfaat apa yang didapat ketika Mbak sudah melaksanakannya? Kalau untuk transaksi, jadi gimana tadi? Manfaat Manfaat apa yang didapat ketika kalian sudah melaksanakannya? Manfaat melakukan transaksi atau report transaksi? Administrasi. Oh, Melaksanakan. manfaat kalau kita melakukan administrasi transaksi itu sangat penting banget karena dengan kita melakukan administrasi dengan tertib dan juga dengan rapi, maka hal-hal yang terkait dengan perusahaan pasti akan berjalan dengan lancar. Karena administrasi itu penting, kenapa? Karena kan setiap bagian itu pasti ada monitoring bagaimana pelaksanaannya, bagian administrasinya sendiri ataupun monitoring di areanya, terutama di toko retail. Kalau sangat penting administrasinya, jangan sampai kita sudah jualan nih ke customer tapi secara pencatatannya nggak bener, itu itu pokoknya harus rapi, harus sesuai untuk pencatatannya. Bermanfaat banget karena dengan rapi pasti semuanya akan teratur juga pelaksanaan
dari operasional dari Gramedia itu sendiri. Oke. Masuk ke pertanyaan kedua ya Mbak. Bagaimana cara melakukan administrasi transaksi retail yang baik dan benar? Kalau retail itu kan setiap retail beda-beda ya untuk transaksinya. Tapi kan kebanyakan sebagian besar retail ataupun retail dimanapun pasti ada kasir tempatnya transaksi. Nah kalau kasir sendiri itu punya SOP bagaimana menjalankan sebagai as a kasir. Nah kalau biasanya di Gramedia Central Park sendiri, kalau kasir itu ada namanya yang pertama salam ya. Pasti saat kita customer datang ke kasir, itu kan kita harus senyum dulu dong, senyum, kasih salam, kemudian menanyakan barang yang dibelanjakan atau dibeli, kemudian di scan transaksinya, kemudian menyebutkan berapa nominalnya dari transaksinya, melakukan pembayarannya mau menggunakan apa. Lalu biasanya kita juga ada namanya active selling ataupun cross selling. Kemudian setelah ditanyakan, setelah selesai pembayaran dan transaksinya, itu SOP-nya biasanya mengucapkan terima kasih dan juga kalau dia uang ya, kalau uang itu menyebutkan kembaliannya itu berapa. Tapi kalau kayak kartu ataupun alat pembayaran lain udah selesai ya dikembalikan ke customernya. Kemudian kalau di kartu kan bisa ada nomor kartu dan juga nama si pemegang kartu. Nah itu disebutkan, contoh dengan Bapak Budi terima kasih untuk kartunya gitu. Nah itu SOP, salah satu SOP kasir. Kemudian setelah selesai transaksinya itu semua, ya udah terima kasih kunjungannya, silakan datang kembali. Jadi kayak menyambut kembali kalau nanti customer itu datang. Kita memberikan ucapan seperti itu biasanya ya kalau di kasir. Lanjut pertanyaan ketiga, bagaimana cara kalian mengelola stok yang ada di toko kalian? Kalau untuk stok sendiri, kami itu masing-masing toko kan jadi kami terpusat ya. Kalau stok itu kami sudah ada namanya buyer ataupun merchandising yang mengatur stok masing-masing toko. Nah kalau kayak toko Central Park juga diatur stoknya nanti akan dikasih berapa. Jadi alokasi untuk stok itu kami semuanya terpusat di merchandising kami. Pertanyaan berikutnya dilanjut oleh Fadila. Oh ya boleh. Selanjutnya saya izin bertanya, ada apa saja sih Mbak cara pembayaran di toko ini Mbak? Oh kalau pembayaran itu yang pertama tunai ya. Kita tunai menggunakan kartu, kemudian kartu kan ada debit ataupun kredit. Kemudian ada namanya voucher. Voucher itu kita juga di Gramedia ngeluarin voucher Gramedia. Kemudian ada beberapa voucher yang dari eksternal kayak Sodexo. Kemudian ada pembayaran melalui transfer, namanya bank transfer. Untuk pembayarannya kita menggunakan metode pembayaran itu. Kemudian kalau yang kartu tadi kita bisa juga kan kartu debit sama kredit. Kemudian ada juga yang pakai kris ya biasanya. Kita juga terima HCI. Kemudian kalau Indodana gitu kita bisa terima. Selanjutnya kita udah masuk ke pertanyaan terakhir nih Mbak. Jadi jika kalian melakukan pencatatan keuangan dengan baik, apa manfaat penting yang kalian dapatkan? Lalu jika tidak baik, apa yang akan kalian dapatkan Mbak? Oke, karena pentingnya untuk pencatatan itu manfaatnya yang pertama, dengan melakukan pencatatan kan kita akan merekod hasil jualan kita ya. Jadi jelas kayak kalau semua dicatat kita bisa tahu kita itu operasional untung atau tidak ya kan. Kalau umpamanya untung kan berarti toko itu akan terus berjalan, tapi kalau umpamanya enggak kan dalam tanda kutip kita harus evaluasi selama ini kinerja kita sudah benar atau belum, kemudian apa yang perlu diperbaiki supaya omsetnya bagus lalu kita pun laba gitu. Itu untuk manfaatnya. Kalau seumpamanya yang alasan tadi yang keduanya apa Kak? Lalu jika tidak baik, ya apa yang kalian dapatkan? Jika tidak baik, maksudnya kayak Mbak tidak melakukan pencatatan uang dengan baik. Oke. Kalau tidak melakukan pencatatan keuangan dengan baik, yang pasti operasional tidak bisa terrekod dengan baik dan benar ya. Maksudnya kalau nggak dicatat dengan baik kan
takutnya ya ada penyelewengan atau apa kan kita nggak tahu ya. Jadi kalau dicatat kan semuanya rapi, terekord, jadi lebih jelas. Lalu kita juga bisa tahu evaluasi hasil dari pencatatan itu. Ya, itu aja. Baik Mbak, terima kasih atas jawabannya yang sangat bermanfaat Mbak. Lalu saya Ferdinand mengucapkan terima kasih kepada Mbak Prita sudah menjawab pertanyaan yang saya tanyakan bersama rekan saya Mbak. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi ya Mbak. Oke, terima kasih kembali. Terima kasih Mbak, selamat bertugas kembali ya Mbak. Baik, makasih. Selamat malam, perkenalkan nama saya Rian Dwi Tama Saputra. Saya dari Sekolah SMK Jakarta Pusat 1. Di sini saya ingin memberitahu tentang jenis kasir retail modern. Inilah setelah saya melakukan transaksi dan inilah alat yang saya lihat. Alat yang saya lihat terminal POS atau all-in roll. Komputer kasir layar sentuh yang diringkas dan terinteraksi. Kedua, barcode scanner. Memindai kode batang barang secara cepat baik dari ID garis maupun 2 atau QR. Yang ketiga ada printer stroke primer mencetak bukti transaksi dengan cepat dan tinta. Yang keempat adalah cash brewer atau laci uang, tempat penyimpanan uang tunai yang berhubungan dengan mesin kasir. Udah itu saja yang dapat saya lihat hari ini. Terima kasih.